Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa wabarakatuh. nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah ya, supaya kita di sore yang berbahagia ini jangan terlalu tekun kali, nanti kiranya ngantuk ya. Apalagi rata-rata aja data. Qadarullah, mari kita ibu-ibu alhamdulillah bersyukur dulu kepada Allah. Karena dengan rasa syukur ini insya Allah Allah akan nambah nikmat-nikmat kita. Dan berharap nanti kalau hasil pertemuan kita ini mudah-mudahan pulang ibu-ibu dengan, kalau saya sebut ini adalah acara gold sharing ya. Gold itu emas, sharing itu tentang ya diskusi, berbagi informasi apa itu tentang emas. Dan mudah-mudahan Allah berkahi, karena tujuan saya di sini hanya menyampaikan syiar. Ibu-ibu yang hadir mudah-mudahan nanti pulang bisa cerita sama suami, jadi bahan juga mengajarkan informasi gimana kita sebagai umat atau khususnya kita umat Islam ini mulai berpikir jangka panjang. Karena ini penting saya sampaikan, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, mari sama-sama kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Bu, kira-kira masing-masing kita di sini yang hadir, ada yang angkat tangan yang nggak punya masalah? Ada masalah. Berarti kita semua ada masalah. Masalah yang paling terpenting saat inilah mungkin nggak jauh-jauh masalah kebutuhan hidup. Iya kan ya Bu? Karena kita tahu naik pun gaji suami, kebutuhan hidup juga naik. Jadi apa nih penyebabnya? Inilah yang harus kita sadari. Apalagi kalau ada perusahaan atau ke tempat kerja kita suami nggak naik pula gaji, sementara kebutuhan udah naik duluan. Nah, ini gimana ini? Pasti ibu-ibu yang ini apa harus dihak kali ya kan. Nah inilah yang jadi hitungan-hitungan kita, yang mudah-mudahan dari pertemuan ini saya berharap ya, saya juga berbagi karena saya juga seorang suami. Istri saya alhamdulillah mungkin ibu-ibu udah tahu ya kan, malam ikut terlibat di OSOP juga untuk mampu kebutuhan ekonomi yang kita tidak mau istri pun terlibat. Dan inilah yang menjadi PR kita, apa sih yang harus kita persiapkan. Nah, kemudian masalah yang berikutnya mungkin Bu, hitung-hitungannya kalau udah belanja uang 50.000, 100.000, kalau udah ke kredit atau ke pajak, apa yang bisa diambil Bu? Nah, kalau dilihat dulu ya, kalau bilang lah 2019 atau 2018 lah ya, kita mundur dikit setahun atau 2 tahun, 100.000 agak lumayan ya Bu ya. Ada paling enggak 2 kantong plastik atau 3 kantong plastik di bawah ya kan dari kredit. Kalau sekarang gimana Bu? Berapa kantong plastik kalau uang 100.000? Jadi ini mengingatkan kita ibu-ibu bahwa uang atau mata uang rupiah kita itu memang tidak ada harganya. Kalau bahasa simpelnya, makin kita ini capek-capek ngumpuli, kok makin turun ya harganya. Inilah yang saya ingin ajak kita, ayo kita harus pertimbangkan apa sih solusinya. Dan inilah yang mengajak kita bahwa ada hal-hal yang harus kita pelajari atau ada yang cari kita tahu. Alhamdulillah mungkin ibu-ibu udah baca di medsos atau informasi, malah ya Indonesia sekarang ini ya kita ada siap-siap aja lah dengan terpuruknya, dengan ekonomi utangnya makin membengkak, nilai mata uang kita yang nggak ada harganya. Yang ini juga kita harus siap-siap apa yang harus kita lakukan. Belum lagi maaf, semua ini dana-dana cash yang kalau kita ada simpan di bank atau di investasi itu nggak gampang nariknya. Ada proses mungkin tunggu beberapa hari dengan alasan uangnya nggak ready. Padahal uang kita ini kena apa? Nah, ayo
kita mulai berpikir ya, insya Allah pertemuan yang singkat ini saya ingin mengajak ibu-ibu yang hadir, ya kita harus cari sekarang apa solusinya. Salah satu yang mungkin ibu pernah dengar, ya kita kuatkan atau balikkan ke masa hadis Rasul, bahwa dinar yang mungkin asalnya itu adalah terbuat dari emas, itu betul-betul solusi. Ya mungkin ibu-ibu udah tahu lah emas yang mungkin banyak orang gunakan sebagai perhiasan mungkin sebagian udah sering pakai ya Bu ya, apalagi seorang ibu-ibu kalau pakai perhiasan nggak cingkrong rasanya nggak enak gitu ya kan, kayaknya hambar rasanya gitu ya, apa yang bilang ada kilo-kilonya kurang gitu ya. Tapi ya inilah yang kita bilang, silakan ibu-ibu kalau mau alihkan ke sana, cuman hitung-hitungannya memang kalau dijual balik itu ya agak banyak potongannya. Makanya kita coba pikirkan apa ya emas yang itu, inilah kita bilang emas batangan. Mungkin sebagian kita pernah dengar ya kan, emas batangan yang udah kita simpan, yang ini juga perlu bagi kita, ya ini juga membantu. Insya Allah itu yang membuat kita jadi lebih tenang. Makanya program kami siar ini adalah mengajak ibu-ibu atau umat ini berpikir, kita atau suami kita yang udah capek-capek kerja keras bahkan lembur sampai itu, nggak sangka-sangka uang yang disimpan di tabungan atau yang disimpannya itu nilainya makin jatuh. Makanya kebijakan kita sebagai bendahara, rata-rata ibu-ibu di rumah tuh bendahara ya, yang mengelola keuangan, bapak-bapak ya, nah kurang ya udah sabar ya, banyak-banyak doa, itu aja paling dibilang ya kan. Kalau kita ya itu ya suami kan simpel aja, tinggal kita yang mengelolanya supaya lebih cukup atau bisa maksimal, ya kita yang mengelolanya. Tapi hitungannya lagi itulah ibu-ibu, sepele atau simple. Hitungan mungkin ada sedikit 100.000 atau 105.000 kita bisa sisihkan, pindahlah ke emas. Karena alhamdulillah di EOA Gold yang kita ini sekarang ada perusahaan swasta yang bergerak di emas, dan alhamdulillah EOA Gold ini juga niatan kami bergabung di sini juga untuk mengembalikan kejayaan umat itu dengan emas. Karena kemasan 0,1 dengan harga kisaran 125.000 ini membantu kita yang rata-rata menengah ke bawah. Saya pernah dengar itu banyak ibu-ibu boro-boro nyimpak emas untuk makan aja susah. Wajar kan? Nah, kenapa? Hal itu yang kita maklumi sekarang. Tapi kan kita umat Islam nggak boleh pesimis. Hidup kita bukan hanya untuk besok, pekan depan, bulan depan. Tapi kita berpikir bisa untuk tahun depan, 2 tahun kemudian. Karena kita harus optimis. Inilah persiapan kecil-kecil tadi. Kecil-kecil dikumpul-kumpul jadi besar. Itulah insya Allah ya ibu-ibu. Jadi 0,1 kami dari PT EOA itu membantu kita untuk mengumpul uang kita, tapi dalam bentuk barang yaitu emas. Jangan lagi simpan uang 100.000, nah, apalagi ikut arisan ya, karena kumpul-kumpul uangnya 100.000, nanti dapat 1 juta, pas lagi nanti lebaran atau pas puasa baru tarik. Tapi gantilah tabungan kumpul-kumpul kita itu dengan emas. Ayo, kalau mau arisan kumpul-kumpul, nah 1 hari ini siapa yang dapat beli emas, nah kasih emasnya, simpan. Ya, kalau kondisinya memang harus disamakan di harganya, itulah tinggal kesepakatan. Karena kan harga emasnya harian. Nah, itu yang kita ajak ibu-ibu, mari kita persiapkan kondisi ini, karena saya yakin dan percaya kita punya impian masing-masing ibu-ibu ya. Alhamdulillah sebagian mungkin ada yang udah umroh, alhamdulillah ya. Apalagi Bu Dekrita, alhamdulillah. Udah berapa kali umroh Bu? Insya Allah ya. Yang lain udah pada umroh Bu? Nah, jadi hitungan kami sederhana Bu. Umroh ini kalau dihitung dengan harga emas, itu tiap tahun kepingat emasnya makin berkurang Bu. Kenapa? Harga emas itu terus naik. Jadi kalau kita simpan dari sekarang dengan uang yang mungkin kita sekarang ini bisa mampu, misalnya 1 gram lah contohnya, ya kita kumpul-kumpul, insya Allah kepingannya itu makin lama makin kurang. Walaupun harga umroh itu naik. Kenapa? Dengan harga emas tadi akan ikut naik lah uang kita. Tapi kalau ibu simpan dalam bentuk uang, nah itu dia, nggak ada garansi Bu. Ibu simpan 20 juta sekarang, misalnya ibu berangkat nanti 2025 lah kita bilang, atau 2023, itu uang ibu mungkin udah kena potongan lagi admin. Oke, silakan masuk deposito atau apa, ya dapatnya paling nambah-nambah dikit. Tapi biaya umrohnya itu pasti ibu nambah lagi. Tapi kodorollah hitungan dari emas, kepingannya tuh makin kurang. Saya simulasi ini yang memang kan kalau kita bagi secara detail memang harus ada papan atau slide, tapi lebih enak kita hitung sederhana ya.
Karena harga per gramnya itu tiap tahun tuh di harga inflasi. Inflasi 6-7%. Kalau harga emas 10-14% naiknya, Bu. Jadi masih untung kita. Nah, jadi disitulah kita dapat untungnya. Ayo, kita harus siapkan kalau kita ada niatan umroh misalnya 2 tahun lagi. Sekarang ini kan agak pandemik nih, 2021. Ya alhamdulillah qadarullah, ini yang mengajak saya juga sama berjamaah kemarin juga ada itu dibelikannya emas. Masya Allah, niatannya apa? Bismillah Pak, mau umroh ini. Jadi nggak simpannya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk emas. Jadi mudah-mudahan kalau hitungan kita udah masuk dan kita Bismillah, malah nanti bukan ibu aja yang berangkat. Kalau bisa anak juga, suami, dan insya Allah kan misalnya suami istri. Kan hitungannya Bu, kalau kita hitung sekarang 1 yang berangkat, tapi kita ganti dengan emas uangnya itu, insya Allah 3 atau 4 orang bisa berangkat. Tapi ya kita hitung dengan jaga komitmen ya. Misalnya ini 1 gram tiap bulan. Di Bismillah nih, ya Allah, aku mau niatan umroh di emas. Nah, mudah-mudahan itu akan nambah nanti sampai hitungan kalau 1 tahun 1 gram berarti 12 gram ya. 12 gram nanti tambung lagi. Tahun berapa kita mau dapat? Apalagi dapat bonus rezeki suami ya kan? Tambah lagi beli 5 gram langsung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di situ yang membantu kita ya lebih dapat kemudahan dari Allah. Sekali lagi sekarang ini 2021 apalagi 2020 kemarin. Jadi bukan masalah uang lagi. Allah tutup nih kondisinya. Tapi yakin kita ini bukan pesimis kita dengan kita simpan emas, insya Allah udah satu harganya nggak turun, tapi juga tidak merugikan kita. Oke, jadi itu impian tentang umroh. Impian mau pendidikan anak-anak, silakan. Mau kuliah di mana anaknya? Mau di Mesir? Nah, mau di mana? Mau agak keren lagi di Jerman gitu ya. Silakan Bu. Dihitung-hitung dengan kita investasi atau kita masuk ke asuransi pendidikan, emas itu lebih tinggi dibandingkan diinvestasikan kepada asuransi. Ya udah rahasia umum ya Bu sekarang. Kalau ditanya asuransi gimana? Waduh rugi. Malah emas yang alhamdulillah yang agak walaupun di trennya lagi turun tapi nggak signifikan merugikan kita. Ya nauzubillah, bukan doa kita, inilah yang meyakinkan kita. Kita pegang sendiri emasnya, bukan kita titip ke orang atau sistemnya ya digadai atau gimana ya kan. Tapi yakin kita bahwa emas ini insya Allah akan laku dan bermanfaat. Sekali lagi itu yang mengajak saya tertarik untuk menyampaikan emas ini, bahwa banyak hal yang kita persiapkan dari sekarang. Simple Bu, hanya 125 kita bisa punya emas. Kalau bayangan orang, mana mungkin punya emas, harganya aja di atas 1 juta. Itu dulu minimal kan 1 gram, sekarang kan 0,1 udah ada. Jadi kemungkinan atau alasan-alasan ya atau istilahnya kita bilang nggak mungkin lah aku punya emas, itu tinggal kemauan aja. Nah saya yakin dan percaya kalau kita berhemat dengan kita yakin ya, dana kita ini kita mau selamatkan, mulai kita buktikan sekarang. Nah, karena Allah akan lihat dari ikhtiar kita. Ya kalau Allah itu masalah gimana nanti itu urusan Allah. Yang penting kita punya planning. Mau program apa kita? Untuk tadi umroh, untuk pendidikan anak, apalagi. Nah, kalau mau kalau kita bisa lihat lagi banyak hal-hal yang kita bisa kasih. Nah, makanya ini yang membantu kita untuk mewujudkan impian kita. Sekali lagi, masalah kita sekarang ini adalah kita nggak mau bermimpi, takut. Ya kan Bu? Takut kita bermimpi sekarang. Kenapa? Besok aja belum jelas. Tapi yakinlah, impian itulah yang membuat program kita sekarang itu pelan-pelan untuk melakukan impian itu. Kadang orang kan udah langsung memblok diri. Apa mungkin aku bisa umroh? Apa mungkin anakku bisa kuliah di Jerman? Kan bertanya-tanya gitu. Padahal itu kisah. Kalau kita yakin dengan apa yang kita buat sekarang. Insya Allah contoh yang kita bawa dari Mas EOA, yang mungkin sebagian kita udah ada yang tahu. Saya ingin mengajak, ya mohon doanya ibu-ibu. Ya ini kemasannya kita dari EOA ini masih yang 5 gram paling besar. Ya ini masih proses ya biasa. Dan 0,1 ini 5 gram. Inilah kemasan yang paling besar, yang 10 gram lagi proses. Dan ini Bu, alhamdulillah dengan kemajuan teknologi sekarang udah banyak pembuktian, dites asli 24 karat. Dan inilah yang menjaga kita sekarang.
sistem digital itu barcode barang. Nah, ini nggak sembarangan Bu. Qadarullah ini yang membuat kita lebih yakin ini resmi dari PT EOA Pusat yang menerbitkan. Apalagi kami juga sebagai agen yang terdaftar, ada juga member dan semua. Karena kalau ditanyakan toko emasnya ada Pak, kita hanya kantor cabang aja di Sebrantas di Medan. Kalau kaminya, agennya, ya kantor berjalan lah. HP kami lah sebagai medianya Bu. Karena itu harga secara nasional dan insya Allah itu membantu kita mempermudah transaksi. Dan ada kemudahan lagi keberkahan dari sini Bu. Ibu belanja ini, ibu juga beramal jariah di sini. Apa itu? Wakaf produktif. Jadi silakan ibu juga bisa bandingkan di mana-mana bisa beli emas. Tapi keuntungannya kemana? Ya perusahaan sama timnya aja. Tapi kalau di EOA, ibu belanja, udah nyimpan harta ibu, juga ibu ada wakaf jariah, amal jariahnya. Insya Allah wakafnya ini juga udah dibuktikan sama perusahaan. Kemarin udah bantu menara di MUI pusat dengan bantuan 125,6 gram Bu. 1 tahun EOA baru jalan. Untungnya Masya Allah. Karena qadarullah Bu, niatnya udah dijaga. Kenapa? Kita mau menyelamatkan aset umat, bukan mencari keuntungan. Nah, kalau udah menyelamatkan aset umat masing-masing kita nih sekarang Bu, jaga harta kita. Masan kecil inilah yang membantu pelan-pelan ya Bu. Ya, memang kata orang kecil kali. Maaf, macam kalau ada yang bilang kayak bentuknya unik gitu ya Bu ya. Kecil 0,1 gram. Ya, kalau bilang 1 mili lah ini bilang. Jadi malah dia ada juga semua kuat. Ya, bisa nih Pak. Asli nggak nih Pak? Karena inilah kenapa biayanya lebih mahal, biaya produksinya tinggi karena tingkat kerusakannya Bu tinggi. Ibu bila tahu emas itu sifatnya lunak. Makin dibentuk dia makin susah. Makanya nggak heran emas itu harus ditambah dengan unsur lain supaya bisa dicetak dibentuk kayak cincin. Makanya 0,1 ini nggak bisa dibentuk. Ini buat logonya aja Bu, resiko ini bisa hancur dia karena saking lunaknya. Jadi mudah-mudahan kenapa harga 0,1 itu mahal ya karena resikonya besar. Makin besar yang 5 gram itu makin murah. Tapi sekali lagi bukan misi kita mengajak langsung 5 gram. Karena kita tahu kondisi sekarang ini adalah kondisi yang sulit. Jadi maklum, tapi pelan-pelan ya Bu ya. Mari dengan kondisi ini, alhamdulillah dengan ini kita EOA banyak bantu. Nah, nanti kita akan lebih banyak pendekatannya kepada kegiatan-kegiatan sosial juga. Karena di EOA ini Bu ada namanya tim sosial kami. Itulah Abulia Tama. Alhamdulillah kesanalah keuntungan perusahaan disalurkan. Gerakan Jumat Berkah yang mungkin kami akan bisa sosialisasikan nanti ke ibu-ibu yang udah tergabung jadi customer, itu juga bisa kita sampaikan. Karena niatannya Bu, wakaf ibu itu yang belanja tadi itu tetap kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Karena perusahaan kan tidak mau juga ini akan ditanya. Nah, kalau bahasanya apa betul kalian udah gunakan, itulah DIY tadi kita salurkan. Ada juga rumah Quran PPA yang di Pasar 5 di Marelan Residen 2 itu gratis Bu. Nah itu baru 1 dan kebetulan saya diamanahkan di situ dan mudah-mudahan kita akan buat cahaya kalau bahasa kami di EOA Peradaban, cahaya penerangan kepada umat bahwa inilah yang kita dana-dana mereka tuh kita gunakan untuk kegiatan positif. Ya banyak lagi di pusat yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ibu semua di sini tidak akan dibiasakan dikatakan kecewa bahwa betul nggak wakaf itu digunakan. Insya Allah kami bisa pertanggungjawabkan, kami bisa laporkan karena tujuan kita tetap ini EOA Gold sebagai finansialnya, tapi sosialnya dengan tadi Yayasan Al Qiyamah Indonesia. Ya kira-kira itu informasi yang bisa saya sampaikan Bu. Jadi beruntung kita ya kalau dapat uang bisa beli emas walaupun hanya 0,1. Nah, kita cicil dikit-dikit, yang mudah-mudahan ini akan membantu kita dalam beraktivitas, menyelamatkan aset. Ya, saya yakin suami akan percaya ya. Satu lagi yang program kami yang lebih kuat Bu. Ya, rata-rata ya Bu ya. Mungkin ibu-ibu bertanya, nanti kok 0,1-nya ada 10 keping bisa tukar? Bisa. Nah, dan alhamdulillah kami pun tanpa biaya Bu. Langsung ganti 1 gram. Yang 1 gram kumpul-kumpul ganti 5 gram bisa. Jadi harganya gimana Pak Adi? Itu kita abaikan. Kita jadi tukar fisik.
Langsung fisik. Jadi yang kwitansi kita yang udah catat tuh kalau kita lakukan, kalau niatannya mau jual, tapi mau ganti fisik kita nggak nengok harga itu. Kita update aja dengan fisiknya. Dan itulah qadarullah membantu kita untuk memiliki emas yang jangka panjang. Insyaallah. Ya sekali lagi Bu, udah banyak pembuktian masalah laku tidaknya, kami udah banyak survei, malah kami udah lakukan sendiri di pasar 5. Alhamdulillah Bu, semua itu mau menerima, tinggal harganya aja. Kalau kita resmi dari pusat, jadi ibu belanja jual kemanapun sama agent apapun dimanapun itu ya tetap harganya dengan harga itu, buyback namanya. Tapi kok di toko emas ya itu kita nggak garansi karena mereka kan punya aturan sendiri. Kalau bahasanya kami kemarin saya dengar ya kami kan mau cetak lagi jadi emas, cincin, perhiasan. Jadi kata dia nggak nengok-nengok EOA-nya lagi. Iya, betul. Sepakat Bu. Cuma Jadi selalu ada dia mana aja di leburnya itu. saya pun juga kan terkejut, betul nggak? Rupanya dipajangnya juga gitu. Saya jual murah. Iya. Jadi itulah toko emas ini. Kenapa orang tuh jalan terus toko emas itu? Kenapa? Keuntungannya memang lebih banyak Bu. Dan kita lebih fair perusahaan dengan buyback tadi. Kenapa? Seluruh Indonesia dimanapun berada itu harganya memang seperti itu. Padi, kenapa harga bebek sama harga belinya itu lebih murah bebek? Ya kalau dibeli sekarang, dijual sekarang ya lebih murah Bu. Tapi itu harga untuk yang siapa yang beli tahun lalu. Nah itu tengok, harga bebek sekarang udah masuk. Udah setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun. Kita lebih fair di situ. Jadi lebih terbuka. Insya Allah disitulah yang kami ajarkan. Sekali lagi niatan kami agar ibu-ibu diselamatkan asetnya. Jadi suami pun yakin sebelum beruntung aku punya istri yang seperti mama ini, mau mengelola uangku. Kalau enggak aku bingung nih kemana uangku semua gitu ya kan. Dengan ibu ada perhiasan atau situ silakan, tapi lebih aman dengan emas batangan. Ya kalau EOA ini ya siar kami karena dia merek dari kami yang jalani. Tapi kalau ibu-ibu mau coba yang lain silakan. Karena niatannya aja yang penting ibu selamatkan aset ibu ke emas. Jangan simpan uang lagi. Ya Bu ya. Karena nilai uang kita tiap tahun. Kalau kita tanya utangnya mau berapa lama? Setahun. Udah ya, aku kasih emas aja. Kenapa Mas? Ya ini harganya kalau ditukar uang sekitar yang kau butuhkan. Misalnya dia butuh 5 juta. Ini emasnya kalau dihitung setengah harga sekarang 5 juta. Tapi ini aku kasih emas. Kau nanti balikannya dalam emas. Jangan uang. Saya kayak gitu. Orang pinjam gitu. Karena Bu, saya bilang, ih bagus juga. Kok berarti kau pintar juga ya? Bukan, ini menjaga. Karena aku nggak mau pinjam uang lah gitu alasannya. Nauzubillah Bu. Itu kadang kita memang nggak kita kejar yang urusan dia, nanti dia bayar dalam bentuk emas. Makin dia lama bayar Bu, dia makin yang terasa. Ya kenapa Bu? Harga emas terus naik. Apa itu Nggak apa-apa Bu. Karena saya udah melakukan itu udah lama gitu. Ya. Kayak saudara-saudara Karena pinjam akad kita emas, Bu, gitu. akad kita kebalikannya dalam emas ya. Ini katanya nyari untung. Iya. Bukan. Pikirnya kita kejam gitu. Gak kejam Bu, sebetulnya kita mendidik dia supaya bertanggung jawab dengan utang. Kadang kalau uang nanti kita yang dirugikan. Kenapa Bu? 5 juta sekarang dia pinjam, dibayarnya 5 tahun kemudian Bu. 5 juta itu udah gak ada harganya Bu. Maaf kalau kita kasih uang, kalau dulu aku beli emas udah kayak mana bentuknya itu. Sekarang dia kayaknya kasih uang, waduh uangnya cuma 5 juta untuk apa ini? Nah itu yang terdapat. Jadi alhamdulillah solusi yang cerdas dan adil Bu. Itulah Bu diberita. Boleh ya? Boleh. Dan itu yang adil. Oke, jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari emas yang mudah-mudahan insya Allah ini membantu kita. Tadi ya Bu ya, apa aja? Menunjukkan impian kita dan menjaga aset kita. Terakhir apa? Solusi utang yang cerdas. Jadi kita yakin mudah-mudahan insya Allah emas ini akan membantu kita. Mudah-mudahan ya Bu. Tapi sekali lagi hati kita hanya untuk menjaga aset. Walau alam itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ibu-ibu udah mendengar ya, mudah-mudahan dengan Go Sharing ini paling tidak ibu-ibu dapat informasi. Ya kalau kita di EOA ya mari kita amankan. Nah, bahasanya itu amankan dulu Bu. Apa yang amankan? Uang kita. Karena jerih payah kita, suami kita rubah. Bukan lagi uang tapi dalam benda, yaitu dalam bentuk emas. Program selanjutnya nanti kita kembangkan, itulah pilihan ibu. Kalau ibu mau usahakan ikut jadi kita di tim, jadi member, ibu bisa
aset ibu itu yang ibu amankan itu bisa ibu jual belikan. Itulah yang dikembangkan. Jadi bisnisnya bu. Kemudian nanti baru dimanfaatkan. Manfaatkan apa bu? Jadi alat tukar. Tapi kita nggak cerita jangka panjang ke sana, karena tetap qadarullah akan jadi dinar sama dirham itu yang akan berlaku. Bukan lagi uang kertas itu akan hancur. Jadi kita selamatkan dari sekarang. Tadi apa? Amankan, kembangkan, dan manfaatkan. Insyaallah. Itu aja bu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, bisa kita sharing. Ada waktu mungkin 5 menit. Saya kasih waktu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira bu? Silakan. Atau udah iya pak? Ada ya berasnya. Kalau mau beli alhamdulillah berarti rezeki. Ya. Kalaupun enggak niat saya sih. Karena saya diingatkan juga. Yang penting kita menyampaikan itu bukan niatannya mau jualan, tapi tetap kita membuka mindset atau pemikiran orang agar pikirkan untuk masa depan keluarganya. Dengan cara apa? Dengan cara investasi emas. Banyak investasi sekarang ya bu, mengaku emas tapi emasnya nggak dipegang kita bu. Hati-hati. Saya baru dengar juga dalam bentuk palas lagi. Dalam bentuk palas. Jadi saya mengingatkan kita boleh kita jaga-jaga antisipasi, tapi saya bukan menakuti. Kita juga harus percayakan diri kita sendiri lah. Makanya lebih aman sendiri. Ya. Makanya kami di EOA ini kan pusat ada bilang, ini lagi dilacak OJK. Apa urusannya sama OJK? Kita kan jual beli, bukan simpan uang. Makanya ini yang harus diluruskan. Sebagian orang ini sama dengan pegadaian EOA. Pegadaian itu kan pemerintah punya, mereka lebih ke Antam ditawarkannya, bukan EOA. Tapi alhamdulillah pegadaian sekarang untuk gadai terima juga EOA karena udah dites. Alhamdulillah 24 karat. Sampai transaksi pun bu, ada yang mau dia yadin dinyadin. Ada uang, ada barang. Ada juga kayak mana ya? Dia dah akadnya ditransfer. Itulah Buya Yahya ngomong bahwa ditransfer, aku titipkan uang ini, tolong kau belikan sama si Fulan, nanti kau yang transaksi di sana. Boleh. Intinya ya agak repot tapi cari berkahnya karena agak sensitif masalah emas ini bu. Apalagi kita nyimpannya dalam setahun, kalau udah 85 gram harus keluar nih sopnya, zakat malnya. Jangan lupa ya bu, biar dapat berkahnya 85 gram. Tapi tetap kembali lagi, Allah akan kasih lagi kalau kita mau berzakat. Simple bu, tinggal masalahnya kita mau nggak mengeluarkan sedikit, itu aja bu. Oke, ada lagi ibu-ibu? Alhamdulillah. Oke, kita tutup dulu ya bu, izin ya. Mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih ya bu atas perhatiannya. Minta maaf saya kalau ada seluruh yang nggak pas. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan kita itu ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.